telah masuk menerjunkan diri dalam kancah perjuangan gerakan pemuda Ansor, masuk dalam serikat ruhani dari keluarga besar gerakan pemuda Ansor, maka sesungguhnya telah ada ikatan di antara kita semua, termasuk antara saya dengan kalian semua. Karena saya juga tidak pernah melepaskan diri dari ikatan rohani bersama seluruh kader-kader gerakan pemuda Ansor. Seharusnya dengan ikatan rohani ini kita tidak lagi butuh terlalu banyak kata-kata. Seharusnya ketika sahabat-sahabat melihat wajah saya, sahabat-sahabat sudah mengerti apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Maka dalam kesempatan ini saya hanya akan menggarisbawahi beberapa hal mendasar yang seharusnya sahabat-sahabat juga sudah tahu, yaitu bahwa pertama, dengan menjadi kader-kader gerakan pemuda Ansor ini, sesungguhnya sahabat-sahabat telah menyerahkan diri, jiwa dan raga kepada satu jalur perjuangan yang tidak akan pernah berbalik lagi, tidak ada titik untuk mundur, tidak ada peluang tidak ada ruang untuk memisahkan diri sampai cita-cita besar yang kita perjuangkan sungguh-sungguh telah tercapai. Bahwa kita tidak akan kembali pulang sampai kita yang menang. Perjuangan ini adalah perjuangan yang luar biasa berat. Sahabat-sahabat tidak bisa mengandalkan apa yang dianggap orang sebagai kebesaran Nahdlatul Ulama dengan jamaah puluhan juta di seluruh Indonesia. Karena kita sedang berjuang untuk cita-cita yang lebih dari sekedar jumlah orang-orang. Kita sedang memperjuangkan cita-cita kemuliaan masa depan yang bahkan nyaris tidak terpikirkan oleh sekian banyaknya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita memperjuangkan cita-cita yang hari ini sama sekali tidak terbayangkan, yaitu cita-cita untuk kemuliaan masa depan peradaban seluruh umat manusia
di bawah kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Sedangkan hari ini kita belum memiliki apa-apa selain keyakinan bahwa kita sedang memperjuangkan apa yang memang seharusnya kita perjuangkan. Selain keyakinan bahwa kita memperjuangkan apa yang diinginkan, yang diimpikan oleh para muassis Nahdlatul Ulama, oleh Kiai Bisri Tansuri, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Hashim Ash'ari, dan para muassis Nahdlatul Ulama lainnya. Saya ingin ingatkan bahwa jalur tempuh sahabat-sahabat ke depan adalah jalur tempuh yang sulit luar biasa, berat luar biasa. Sahabat-sahabat akan menyaksikan di kanan kiri sahabat-sahabat sekalian nantinya, entah masih akan tersisa berapa orang yang bertahan. Karena begitu besarnya tantangan, begitu beratnya tantangan, begitu banyaknya godaan. Sekali lagi, ini adalah jalur tempuh yang luar biasa berat, yang akan meminta penyerahan diri sahabat-sahabat sekalian, jiwa dan raga. Saya hanya ingin ingatkan, apabila ada siapapun di antara sahabat-sahabat yang merasa ragu, merasa bimbang, merasa tidak mampu, jangan tunggu terlalu lama, pulang sekarang juga. Dan jangan pernah kembali lagi bersama-sama dengan Gerakan Pemuda Ansor. Karena jika kalian ikut di dalam jalur perjuangan ini, sekali lagi, kalian tidak boleh kembali pulang sebelum kalian menang. Tidak ada yang paling penting, yang lebih penting untuk kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua iman yang lestari, iman yang abadi, yang sungguh-sungguh menyentuh, melekat di dalam hati-hati kita semua. Iman yang sejati, iman yang sesungguh-sungguhnya, sehingga kita tahu benar bahwa tidak akan ada yang menimpa kita, yang datang kepada kita, kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon semoga kita dijadikan ridho atas apapun yang oleh Allah dijatahkan untuk kita. Pertolongan hanya dari Allah. Tapi kita punya guru-guru
kiai-kiai baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, para sholihin yang terhubung dengan kita semua melalui sanad yang kuat yang kita harapkan akan menjadi syafaat untuk kita semua. Kita harapkan akan menjadi sumber barokah untuk kita semua. Kita tidak tahu bagian apa yang akan dijatahkan untuk masing-masing dari kita. Tapi satu hal yang dijanjikan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, bahwa barang siapa sungguh-sungguh ikut berjuang di dalam Nahdlatul Ulama, maka dia adalah santri Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Barang siapa menjadi santri dari Hadratus Syekh, maka beliau mendoakan semoga santri-santri semuanya, santri-santri beliau beserta seluruh keluarga dan keturunan masing-masing dikaruniai husnul khotimah. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk meneguhkan cita-cita dengan dibarengi tawakal yang mutlak kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yuhibbuna fima yuhibbu yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami banggakan, kita semua sudah membaca dan melihat dan mengerti betapa beliau Mukarram Kiai Yahya Khalil Stakuf ini adalah telah melakukan perjalanan panjang dalam meletakkan dasar-dasar yang kemudian kita saat ini merasakan buahnya, di mana penataan organisasi Ansor selama 10 tahun terakhir kemudian kita mengalami booming. Artinya apa yang beliau lakukan secara sunyi 10 tahun, 15 tahun yang lalu, sekarang kita lihat apa yang kita rasakan. Tentunya banyak hal yang kita juga memungkinkan untuk bisa disalahpahami oleh publik tentang beliau, tentang beliau melakukan lawatan ke perjalanan ke tokoh-tokoh agama di dunia dan seterusnya. Kebetulan ada Gus Aul juga hadir, sudah mendampingi. Artinya saya teringat kepada sebuah hadis Rasulullah SAW. Inna Allaha yab'atsu fi ra'si kulli mi'atin man yujaddidu dinahu. Bahwasanya Allah akan mengutus setiap pergantian 100 tahun. Itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan tajdid ad-din. Kita tahu kampanye tajdid sudah ribuan tahun terjadi. Tapi saya mendengar dari guru-guru saya, yang dimaksud dengan tajdid ad-din bukan membuat agama yang baru atau membuat enggak usang agama yang terlakukan, tapi tajdid khitab ad-dini, pembaruan dalam penyampaian agama. Dan saya merasakan betul apa yang beliau lakukan adalah insya Allah dalam konstruksi daripada tajdid khitab ad-dini. Saya mengenal betul beliau selama perjalanan beberapa waktu,
Dan apa yang beliau lakukan adalah tajdid khitab ad-dini, bukan dalam konstruksi merubah konstruksi agama itu sendiri. Oleh karena itu barangkali satu dua yang mau bertanya silakan, kami persilakan terkait apa yang masih menjadi ganjalan Bapak sahabat-sahabat sekalian. Monggo, dua orang kami persilakan. Ya, tolong maju ke sini, ditunjuk oleh sahabat instruktur. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Syarifuddin, Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sumbito, Kabupaten Jombang. Tepuk tangan dulu. Ngapunten Yai, dalam beberapa waktu ini saya melihat ketika pimpinan kita menurut kami mendapat sebuah cacian dan makian, tetapi kami yang di bawah, saya merasakan sebagai ketua PAC belum ada komando. Yang kemarin itu belum ada komando dari pusat atau bahkan dari PC pun belum ada komando apa yang kita lakukan. Padahal kami sebagai ketua PAC ditabrahi sama ranting kanan kiri. Apa yang kita lakukan? Apakah memang sengaja tidak ada komando atau memang dibiarkan? Kalau memang ada seperti itu, mohonlah kami ini diberitahu apa yang bisa kami lakukan. Sudah sebentar, Iya, saya kira cukup satu. Terima kasih. Semoga Yai bisa menjadi ketua PBNU. Amin. Yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sebelah kiri mungkin barangkali, kalau enggak kita melanjutkan sebelah kanan lagi. Nah. Monggo agak ke depan Pak Ustadz, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya perkenalan dulu, saya dari Kabupaten Malang ini. Kebetulan saya di PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang yang sudah mau habis, sudah habis. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya terkait dengan isu internasional yang penjenengan bawa ketika penjenengan ke Israel. Saya pikir ini sebuah langkah yang antitesa unik saja, karena yang kita betul apa bisa. Karena begini, banyak negara-negara yang hari ini pengen membuktikan bahwa dia itu anti Israel, gitu. Dengan cara mungkin mengembargo, bahkan ada beberapa negara yang dia tidak mengeluarkan visa ke Israel yang begitu. Nah ini PBNU ini unik, malah mengirimkan katet Suriahnya ke Israel. Artinya ini kan sebuah antitesa dari hegemoni internasional yang jangan Israel begitu loh. Cuma begini lagi, bahwasanya ada kita kan tidak boleh ngancani wong fasik kan begitu kan sebenarnya begitu. Cuma kalau bina wong fasik mungkin boleh, cuma ngancani wong fasik kan enggak boleh kan begitu. Nah, maksud saya itu apakah ketika penjenengan ke sana terus kemudian jenengan berbicara di depan forum mereka itu kira-kira dari analisis dari konklusi yang penjenengan maaf, jadi kira-kira apakah itu signifikan gitu ketika dari PBNU ke sana terus kemudian berbicara di depan forum, kira-kira signifikansi positifnya itu di mana? Karena mungkin kan ini antitesa dari hegemoni internasional yang nang Israel. Bahkan ada yang tidak sampai tidak mengeluarkan visa maknanya ya. Terima kasih. Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Langsung kami haturkan kepada beliau. Terima kasih. Kalau ada komando
itu pasti adalah perintah untuk bertindak. Kalau tidak ada komando, berarti perintah untuk tidak bertindak. Artinya, dengan kata lain, perintahnya adalah supaya kader-kader bersabar. Bersabar itu ada banyak konteksnya. Bersabar karena memang kita harus bersabar. Bersabar karena kita harus menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Kalau ada di antara pimpinan kita atau bahkan jamiah kita dicaci maki, dibully, diteriaki, difitnah dan sebagainya, sahabat-sahabat bisa lihat bahwa hal itu sudah berlangsung terus-menerus, bahkan sebelum kita memulai konsolidasi kita. Hal itu sudah berlangsung sejak Gus Dur Ki Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Bahkan itu juga berlangsung lebih keras sejak masa Orde Baru. Dan tidak kalah kerasnya sejak sebelum itu. Nahdlatul Ulama sejak berdirinya telah terus-menerus menghadapi berbagai macam bentuk permusuhan, fitnah. Bukan hanya caci maki, tapi bahkan permusuhan secara fisik. Kenapa kita harus menghadapi semua ini? Karena kita sedang memikul cita-cita besar, dan untuk cita-cita besar yang sedang kita perjuangkan itu, sekarang ini kita menggalang kekuatan besar. Ada banyak di luar sana yang tidak setuju, yang khawatir, yang ketakutan melihat kita mengkonsolidasikan diri dan menggalang kekuatan raksasa seperti ini. Maka jangan heran, dan ini tidak akan menjadi yang terakhir, tapi kenyataan yang sahabat-sahabat hadapi ke depan akan terus-menerus diwarnai oleh permusuhan-permusuhan dari berbagai arah. Sebagian karena kita memang telah menerima karunia nikmat yang besar, sedangkan setiap penerima nikmat pasti ada yang mendengki. Kullu zi ni'matin mahsud. Maka tidak perlu kaget jika ada yang mendengki kepada kita. Dan sahabat-sahabat bisa lihat, kita selama ini terus-menerus menjadi sasaran caci maki dan permusuhan, bukan karena kita berbuat salah, tapi karena mereka memang memusuhi kita dan mencari segala cara dan alasan untuk melampiaskan permusuhan mereka kepada kita. Itulah sebabnya
kita semua dituntut untuk lebih berdisiplin di dalam berorganisasi. Tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Segala tindakan sebagai kader harus di dalam konteks gerak organisasi, dalam konteks komando pimpinan, dalam konteks taktik dan strategi yang digariskan oleh organisasi. Permusuhan dan caci maki hanya konsekuensi alami dari apa yang sekarang sedang kita perjuangkan, termasuk berbagai macam alasan untuk memperhinakan langkah-langkah yang kita ambil dalam perjuangan ini, baik kepada gerakan pemuda Ansor secara langsung maupun kepada pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama, termasuk saya sendiri, termasuk dalam kaitan dengan kunjungan ke Israel dan sebagainya. Mengecam dengan mengatakan bahwa ini berarti menjadikan teman orang-orang fasik, itu hanya salah satu hujah yang dibuat untuk menyerang. Tapi ada kenyataan yang tidak bisa ditutup-tutupi oleh semua orang apabila mereka mau memperhatikan bahwa saya melakukan semua yang saya lakukan itu bukan untuk kepentingan pribadi saya sendiri. Dan orang bisa memeriksa dengan cara apapun. Saya datang ke Israel, ya. Tapi saya juga datang ke Amerika, saya juga datang ke Inggris, saya datang ke Vatikan, saya datang ke Brussels, Belgia, saya datang ke Mesir, saya datang ke berbagai titik di seluruh dunia ini untuk menghadirkan Nahdlatul Ulama di dalam apapun yang sedang menjadi pergulatan umat manusia. Ada banyak masalah di dunia ini. Umat manusia bergulat di dalam berbagai urusan, berbagai kerawanan, berbagai kegelisahan, berbagai ancaman, berbagai ketakutan. Dalam semua itu, Nahdlatul Ulama harus kita hadirkan. Pertama, sebab memang itu yang diimpikan oleh para muassis jamiah kita ini. Buat apa membuat bola dunia sebagai lambangnya kalau Nahdlatul Ulama tidak berani hadir di tengah-tengah pergulatan dunia? Dan ketika kita hadir dan melibatkan diri dalam pergulatan umat manusia, itu berarti kita harus bertemu dengan semua orang, dengan berbagai kalangan. Saya bertemu dengan rabi-rabi Yahudi di Yerusalem, Israel. Tapi saya juga bertemu dengan Paus di Vatikan.
Saya juga bertemu dengan pemimpin evangelis. Saya juga bertemu dengan para aktivis Taliban di Kabul, Afghanistan. Ini semua adalah upaya, bukan sekedar upaya, tapi memenuhi wazifah yang bagi saya wajib untuk menghadirkan Nahdlatul Ulama. Apakah sudah ada hasilnya? Sahabat-sahabat sekalian atau siapapun juga bisa memeriksa di zaman informasi, di zaman Mbah Google merajalela di mana-mana. Sahabat-sahabat bisa tanyakan kepada Mbah Google, di mana saja Nahdlatul Ulama hadir dan bagaimana kesaksian dunia tentang Nahdlatul Ulama hari ini. Sahabat-sahabat akan temukan dari berbagai penjuru dunia pengakuan tentang pentingnya peran Nahdlatul Ulama. Ini semua sekedar memenuhi kewajiban yang memang menjadi wazifah yang digariskan oleh para muassis, oleh guru-guru kita. Dan memenuhi kewajiban di dalam jalur tempuh perjuangan kita untuk mencapai cita-cita besar yang luar biasa, yaitu menghadirkan masa depan yang mulia bagi peradaban umat manusia. Saya yakin, hakul yakin tentang hal ini, karena demikianlah yang disampaikan oleh guru-guru saya, guru-guru kita semua. Pada pada Ramadan 2017 yang lalu, di rumah saya menyelenggarakan satu majelis dan mengundang Syekhona Kiai Maimun Zubair untuk memberikan mau'izah dan memberkahi dengan doa. Beliau Allah yarham sesudah menyampaikan nasihat-nasihat yang sangat dalam, menutup dengan doa yang luar biasa, yang diantaranya beliau mohon, Allahumma ja'al Indonesia imaman lil alami jami'ah. Seorang Kiai Maimun Zubair bukan termasuk orang yang menjadikan khayalan sebagai doa. Seorang Kiai Maimun Zubair berdoa dengan 10 keberadaan rohaninya untuk memohon apa yang memang seharusnya dimohon di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, di dalam perjuangan ini, perjuangan yang sulit, karena kita harus berani melakukan apa yang benar. Kita harus berani melakukan apa yang seharusnya dilakukan, walaupun seluruh umat manusia, seluruh manusia di muka bumi memusuhi kita.
Kalau sahabat-sahabat hari ini yakin dan berani untuk menempuh perjuangan ini, mari kita lanjutkan. Tapi sekali lagi, jika ada siapapun di antara sahabat-sahabat yang ragu atau awang-awangan atau tidak berani, jangan terlalu lama di sini. Pulang sekarang juga. Terima kasih.